Biasanya kita selalu melihat kalau CPU dengan H-series itu selalu dipasangkan dengan GPU, makanya harganya lebih mahal. Kita ambil contoh aja VivoBook Pro 14 OLED yang waktu itu kita pernah review, Ryzen 5 5600H, 8GB RAM yang tidak bisa di-upgrade, dan RTX 3050 itu harganya udah sampai 14,3 juta. Ya walaupun sekarang udah turun ke 13,3 juta ya. Tapi gimana kalau Asus akhirnya memutuskan untuk membuang GPU-nya dan ngepresin lagi harga dari laptopnya? Desain dari laptop ini tentunya nggak berbeda jauh dengan VivoBook Pro 14 OLED yang kita udah pernah review. Desain logonya sama dengan logo VivoBook Pro 14 ataupun 14X OLED yang dimana timbul begini. Dan juga build quality dari bodinya ini solid banget. Hinge-nya bisa dibuka pakai satu tangan dengan mudah dan monitornya berukuran 14 inch 2,8K atau 2.8K OLED dengan refresh rate 90Hz. Karena ini adalah monitor OLED, jadi color gamut, sRGB, Adobe RGB, dan DCI-P3 tentunya tinggi maksimal. Melihat ke keyboard, sayangnya warna dari keycapnya ini hitam dan nggak sesuai dengan warna laptopnya, tapi mengingat ini adalah laptop budget, ya kita masih oke lah. Nah, terus kalau misalnya di layout, kita juga fine-fine aja karena ini sama dengan Asus yang lain. Keyboard ini juga ada backlit 3 level dan power button yang disematkan dengan fingerprint reader. Jadi ya kurang lebih ini mirip dengan VivoBook Pro 14 kakak-kakaknya. Untuk konektivitas port, di sebelah kanan ada audio combo jack, full HDMI port, USB 3.2 Gen 2 Type A dan charging port, sementara di sebelah kiri ada dua USB 2.0 dan micro SD card reader. Nah, di bagian port ini cukup menarik nih. Kalian sadarkah? Di sisi kiri ataupun kanan kita nggak menemukan adanya port USB-C sama sekali. Yes, laptop tahun 2022 itu jarang banget loh nggak punya USB-C. Bahkan kita bisa loh nemuin USB-C di beberapa laptop murah zaman sekarang. Mungkin ini adalah kompromi punya laptop content creator di budget rendah, jadi dia mencolok di layar dan spek, tapi di lain-lainnya dia di-cut. Yang kiri juga USB-nya 2.0 pula. Nah, buat spesifikasi di sini Asus masih menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H, yaitu prosesor high performance 5000 series AMD tahun lalu yang sekarang masih dirilis kembali di laptop yang lebih entry level. Prosesor berfabrikasi 7 nanometer ini kerennya sih walaupun udah high performance tapi bisa masuk ke dalam laptop tipis yang dimana gue sebenarnya penasaran banget sama performa dan suhunya di laptop setipis ini. Selain dari prosesor, laptop ini menggunakan 16GB RAM dual channel yang seperti di VivoBook 14 lain, sayangnya tidak bisa di-upgrade sama sekali. Di sebelah sini ada SSD 512GB PCIe Gen 3 X4 yang speednya kencang, namun kita nggak melihat adanya additional M.2 slot. Jadi kalau mau upgrade, kita harus mengganti SSD yang sudah ada. Sebagai laptop tipis, kita akuin laptop ini bisa menjaga sebuah prosesor H-series itu bagus banget. Kalau dibandingkan dengan beberapa prosesor zaman sekarang, memang Ryzen 7 5800H bukanlah prosesor yang paling kencang saat ini. Tapi untuk hitungan di dalam laptop tipis, prosesor ini bisa bersaing dengan beberapa CPU laptop tipis high performance atau bahkan laptop gaming. Konsistensinya juga bagus, di Cinebench R15 sampai 10 kali itu skornya hanya drop sekitar 100 poin atau ya 5%-an lah dari skor maksimalnya. Jadi bisa kita bilang performanya ini sangat konsisten. Kalau soal gaming ya laptop ini nggak bisa main game yang terlalu gokil, hanya aja kita ngetes Dota 2 dan Evil Genius 2 aja di mana laptop ini masih bisa mainin kedua game tersebut dengan frame rate yang acceptable. Dan juga kita sempat nyobain Adobe Premiere Pro, di sini render time video 4K berdurasi 5 menit ada di 3 menit 48 detik aja. Nah, kalau ditanya soal suhu, cooling system laptop ini menggunakan 2 fan dan 2 heat pipe, jadi fokus penanganan panasnya adalah untuk prosesor itu sendiri. Di suhu full load, temperaturnya itu kejaga hanya di 70-80an derajat, dan suhu surface-nya pun juga aman. Spot terpanas hanya mencapai 40 derajat Celcius. Nah, sebelum kita ngomongin tentang pengalaman, kita mau bahas dulu sebenarnya ini laptop buat siapa sih? Kok bisa ada CPU laptop gaming masuk ke dalam laptop tipis yang bahkan harganya terjangkau tanpa GPU pula? Jawabannya, pengguna laptop ini adalah graphic designer atau fotografer yang nggak terlalu membutuhkan GPU power tapi butuh CPU power dan juga monitor yang akurasi warnanya bagus.
Dan selain dari Photoshop, sebenarnya laptop ini juga bisa-bisa aja kok ngehandle video editing ringan seperti di Adobe Premiere Pro. Mau ngedit video 4K sekalipun juga bisa, tapi ya kita tahu diri aja, previewnya jangan sampai full ataupun hanya setengah, apalagi kalau banyak-banyak efek. Nah, kalau soal kapasitas baterai, laptop ini sendiri sayangnya hanya bisa tahan itu 4-5 jam saat penggunaan ringan sambil Photoshop menyala. Dan menurut kita ini sebenarnya agak kurang untuk sebuah laptop content creator yang memang suka mobile. Walaupun adapternya ini imut dan ringan sih buat dibawa kemana-mana. Nah, yang terakhir yang menonjol dari laptop ini adalah kualitas dari speakernya. Walaupun hanya mempunyai 2 lubang speaker, namun kualitas suaranya ini kece loh. Subwoofernya itu kerasa dan treble-nya juga masih kencang, walaupun di volume 100% sekalipun. Jadi kalau kita melihat secara price to performance, memang laptop-laptop ini menggiurkan ya. Bayangin aja ini yang paling mahalnya itu aja Ryzen 7 5800H, 16GB RAM, dual channel, walaupun nggak bisa di-upgrade ya. Monitor udah OLED 90Hz, 2.8K, itu harganya 12,8 juta doang. Dan kalau kita ngelihat yang paling murahnya aja ada yang 11,3 juta sama 11,8 juta. Itu yang pakai Ryzen 5, bedanya adalah 16GB RAM sama 8GB RAM yang satu lagi. Secara harga keren banget, gile, gue dapet laptop yang pakai OLED gitu kan, prosesornya udah prosesor H series, terus juga udah bodinya ramping, build quality-nya bagus, harganya cuma segitu kan, keren banget gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat lagi yang sebelumnya kita pernah review, yaitu VivoBook Pro 14 OLED juga gitu namanya, cuman beda kode aja. Dia udah pakai RTX 3050, tapi hanya dengan nambah 2-3 juta lagi, apalagi sekarang harganya udah turun. Yang membedakan itu adalah untuk yang VivoBook Pro sekarang, itu kalian diberi opsi 8 dan 16GB RAM. Nah, sementara yang sebelumnya itu hanya 8GB RAM di Ryzen 5 dan Ryzen 7-nya. Sementara kalau mau 16GB RAM itu harus 22 jutaan. Dan ini kita ngelihat kayaknya Asus agak menjebak atau agak tricky lah di bagian RAM ya, karena kebetulan mereka tahu kalau VivoBook Pro 14 ini nggak bisa di-upgrade RAM-nya. Jadi ya seberapa user beli itu ya user harus terima-terima aja. Jadi ya terkesan laptop ini agak nanggung lah, walaupun memang kalau kita ngeliat secara price to performance ini worth it banget. Tapi ya kalau misalnya memang kalian adalah seorang mungkin graphic designer, music engineer, atau fotografer yang tidak terlalu butuh GPU power dan butuh CPU power yang kenceng, ini adalah salah satu laptop yang sempurna mungkin ya, karena udah pakai yang H series di dalam satu laptop yang ramping dengan monitor yang amazing gitu. Jadi ya paling itu aja sih pendapat kita tentang laptop ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk kasih kita like, share, dan subscribe. Dan di sini gua Rizky. Always stay safe and stay healthy.